Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan menjelaskan mekanisme transport membran. Salah satu fungsi membran plasma adalah menjembatani materi yang masuk atau keluar sel. Pada umumnya, materi dapat bergerak melintasi membran plasma dengan cara transport pasif atau transport aktif. Transport melalui membran terbagi menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif terbagi menjadi tiga, yaitu difusi, yang kedua difusi transfasilitasi, yang ketiga osmosis. Transportasi aktif terbagi menjadi dua, yang pertama endositosis, yang kedua eksositosis. Dan endositosis terbagi menjadi dua, yaitu fagositosis dan pinositosis. Transport pasif merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Perpindahan molekul terjadi secara spontan mengikuti gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke rendah. Transportasi pasif meliputi difusi atau sederhana dan terfasilitas, dan osmosis. Difusi. Apa yang dimaksud difusi? Difusi adalah perpindahan molekul-molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran plasma maupun tidak. Difusi akan terus terjadi sehingga partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan keseimbangan, di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Difusi dibedakan menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi. Apa yang dimaksud difusi terfasilitasi? Yaitu proses difusi yang dibantu oleh protein tertentu pada membran plasma, yaitu protein kanal dan protein pembawa. Sebagian contoh mekanisme difusi terbaru, yaitu proses molekul glukosa melewati membran. Membran sel memiliki struktur protein perifer dan protein integral. Fungsi protein ini untuk membantu penguatan molekul gula yang tidak dapat berdifusi secara spontan melewati membran sel. Difusi merupakan salah satu pertukaran materi dari suatu kondisi pertukaran materi dari suatu sel dengan lingkungannya. Proses difusi biasanya bergantung pada kondisi-kondisi sebagai berikut. Wujud materi. Difusi akan sangat lambat terjadi jika zatnya berwujud padat. Yang kedua, suhu. Suhu panas dapat mempercepat gerakan molekul sehingga meningkatkan rata-rata difusi. Yang ketiga, ukuran molekul. Jika molekul yang berukuran lebih kecil akan lebih cepat melintasi suatu membran dibandingkan molekul yang berukuran lebih besar atau pada suhu yang sama. Yang keempat, konsentrasi. Semakin besar gradien konsentrasi antar dua daerah, semakin cepat rata-rata difusinya.
Ya, yang ketiga ialah osmosis. Osmosis ialah perpindahan molekul dari larutan berkepekatan rendah atau yang disebut hipotonis ke larutan yang berkepekatan tinggi yang bisa disebut hipertonis melalui membran semipermeabel. Terdapat 3 sifat larutan yang dapat menentukan pergerakan air pada osmosis, yaitu hipertonik dan hipotonik dan isotonik. Suatu larutan dikatakan hipertonik jika memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dibandingkan larutan pembandingnya. Dalam hal ini, larutan pembanding akan bersifat hipotonik karena memiliki konsentrasi zat terlarut lebih kecil. Larutan isotonik memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama dengan larutan pembanding. Transportasi aktif. Apa itu transportasi aktif? Transportasi aktif adalah pergerakan atau perpindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion dan molekul sehingga melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan bertujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Transportasi aktif dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam dan di luar sel. Di muatan listrik ini ditentukan oleh ion natrium atau Na+, ion kalium K+, dan ion klorin Cl. Keluar masuknya ion Na+ dan K+ diatur oleh pompa natrium kalium. Transport aktif dapat berhenti jika didinginkan, mengalami keracunan atau kehabisan energi. Pada transportasi aktif terjadi pemompaan molekul melewati membran dan melawan gradien konsentrasi. Transportasi aktif memerlukan energi untuk melawan gradien konsentrasi. Yang pertama, endositosis adalah proses pemasukan zat dalam sel. Proses ini terjadi fagotosis dan pinotosis. Apa yang dimaksud fagotosis? Memakan sel atau benda padat, misalnya sel darah putih memakan benda asing masuk ke aliran darah. Nah, pinotosis adalah memakan atau meminum zat cair. Tadi kan fagotosis zat benda padat, dan pinotosis adalah memakan atau meminum benda cair. Misalnya sel yang memakan zat cair dan masuknya ke dalam vakuola. Yang kedua, eksositosis. Apa yang dimaksud eksositosis ini? Yaitu proses pengeluaran zat dari dalam sel keluar sel. Sekret terbungkus kantong membran yang selanjutnya melebar dan pecah. Eksositosis terjadi pada beberapa sel kelenjar atau sel sekresi. Begitu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.